Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Ia melangkah tenang menuju istana, siap menerima perintah yang mungkin tak terduga. Sang raja memandangnya sambil berkata, "Abu Nawas, buatlah seluruh penasihatku tertawa. Namun, engkau tidak diperbolehkan menyentuh mereka." Tanpa berkata apa-apa, Abu Nawas tiba-tiba duduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Para penasihat saling berpandangan, bingung, hingga akhirnya mereka tak mampu menahan tawa. Raja Harun al-Rasyid pun ikut tertawa geli. "Kau sungguh cerdas, Abu Nawas," ujarnya. "Kau telah melaksanakan tugasmu dengan cara yang tak terduga." Abu Nawas dan 7 ekor anak domba. Setiap hari, Abu Nawas menggembalakan 7 ekor dombanya di padang rumput yang hijau dan luas. Ia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, seorang penjaga kerajaan lewat dan memperhatikan kawanan domba Abu Nawas. "Mengapa hanya ada 6 ekor?" tanyanya. Dengan tenang, Abu Nawas menunjuk tongkatnya dan berkata, "Yang satu lagi sedang tidur, wujudnya berubah menjadi tongkat." Penjaga pun tertawa, begitu pula warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis akalnya. Abu Nawas menjual raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memberikan perintah yang tidak biasa. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Bawalah aku ke pasar dan jualah diriku di sana." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berteriak, "Dijual!" Seorang pemimpin yang tangguh, berwibawa, dan sangat langka. Hanya satu di dunia. Orang-orang pun berkumpul dengan rasa penasaran. Namun, ketika mereka menyadari bahwa yang dijual adalah raja sendiri, mereka segera mundur ketakutan. Takut disangka berkhianat. Saat Abu Nawas melaporkan kejadian itu, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Tak ada yang bisa menandingimu." Abu Nawas dan kuda terbang. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memberikan tantangan unik kepada Abu Nawas. "Abu, buatlah kuda ini bisa terbang dalam waktu 1 tahun," titah sang raja. Abu Nawas pun membawa kuda tersebut ke padang rumput. Ia mulai berbicara pada si kuda seolah-olah sedang melatihnya terbang. Setelah beberapa minggu, Abu Nawas menghadap kembali dan berkata, "Baginda, kemajuan kuda ini luar biasa. Ia kini bisa berlari sambil membayangkan dirinya terbang." Raja Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas." Abu Nawas dan sumur wasiat di sebuah desa, terdapat sumur tua yang katanya dapat mengabulkan permintaan. Warga percaya bahwa siapapun yang berbicara di dekat sumur itu akan mendapatkan wasiatnya terkabul. Abu Nawas pun mencoba peruntungannya. Ia berdiri di hadapan sumur dan berkata, "Wahai sumur wasiat, aku ingin punya rumah besar, kebun lebat, dan makanan melimpah." Namun, tiba-tiba ia tergelincir dan jatuh ke dalam sumur. Warga berlarian mendekat, mencoba menolong sambil menahan tawa. Saat berhasil keluar, Abu Nawas berkata, "Wasiatku belum terkabul, tapi setidaknya aku sudah diberi mandi gratis." Abu Nawas dan piring raja. Raja sangat bangga dengan piring emasnya yang indah. Ia menyuruh seorang pelayan istana untuk membersihkannya dengan hati-hati. Namun celaka, sang pelayan tersandung dan menjatuhkan piring itu hingga pecah. Ia ketakutan setengah mati menghadapi murka raja. Mengetahui hal itu, Abu Nawas segera menemui raja dan berkata, "Ampun Baginda, piring itu pecah karena kesalahan hamba." Raja memaafkan Abu Nawas karena kejujurannya. Padahal ia tahu Abu Nawas hanya ingin menyelamatkan pelayan yang malang itu. Abu Nawas dan jubah emas. Suatu hari, raja memberikan jubah emas kepada seorang pejabat karena katanya telah berjasa besar. Tapi Abu Nawas tahu pejabat itu sesungguhnya serakah dan licik. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan jubah compang-camping. Ia berjalan dengan bangga seolah mengenakan pakaian kebesaran. "Jubah ini lebih mulia dari emas, Baginda," ujar Abu Nawas. Karena ia menutupi kesombongan dan menunjang kejujuran. Raja tertawa terpingkal-pingkal, lalu mencabut jubah emas dari si pejabat.
Abu Nawas, kau benar. Emas tak bisa menutupi kebohongan. Abu Nawas dan sepatu ajaib. Suatu hari, raja memperlihatkan sepasang sepatu aneh kepada Abu Nawas. Ini sepatu ajaib, Abu. Hanya orang jujur yang bisa memakainya dengan nyaman, ujar sang raja. Abu Nawas pun mencoba mengenakan sepatu itu, lalu tiba-tiba ia meloncat dan berteriak, "Aduh, sepatu ini menyakitiku. Mungkin karena aku masih punya dosa." Melihat Abu Nawas mengaku berdosa, semua orang takut disebut pendusta. Mereka pun berpura-pura merasa sakit saat mencoba sepatu itu. Abu Nawas berhasil membuat semua orang berpura-pura agar tidak disebut pembohong. Sepatu itu memang tidak ajaib, tapi leluconnya berhasil besar. Abu Nawas dan pengemis kaya. Di pasar kota Baghdad, terdapat seorang pengemis yang tampak miskin, duduk setiap hari meminta sedekah dari para warga. Suatu hari, Abu Nawas memperhatikan bahwa pengemis itu mengenakan cincin emas besar, sesuatu yang janggal bagi orang yang mengaku miskin. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berpura-pura menyumbang, lalu mengambil kantong si pengemis dan menyerahkannya ke pengawal. Di hadapan pengadilan, terbukti bahwa si pengemis sebenarnya sangat kaya. Abu Nawas pun berhasil membongkar kepura-puraan dengan cerdik. Abu Nawas dan unta milik raja. Raja Harun al-Rasyid merasa gusar karena unta kesayangannya hilang dari kandang istana. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk membantu mencarinya. Dengan teliti, Abu Nawas mengikuti jejak kaki di pasir. Ia memperhatikan arah langkah dan pola jejak yang tidak biasa. Akhirnya, Abu Nawas menyimpulkan bahwa salah satu penjaga istana sendiri yang telah mencuri dan menyembunyikan unta raja. Raja Harun al-Rasyid terkagum. "Kau tidak hanya cerdik, tapi juga sangat jeli. Kau layak mendapat penghargaan, Abu Nawas."